Rasulullah SAW telah bersabda, salah satun, ada 3 orang, la yahuluhumul fazul akbar, yang tidak mendapat ketakutan, yang tidak mengalami ketakutan pada hari yang sangat menakutkan, al-fazul akbar, wala yanaluhumul hisab, dan tidak akan terkena hisab. Hum ala kasibi min miskin, mereka itu berada di atas tumpukan kasturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimakallah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan juga kesehatan sehingga kita bisa menghadiri sholat zuhur dengan berjamaah yang tidak semua orang diberikan kesempatan. Alhamdulillah kita termasuk pilihan dari sekian juta ataupun miliaran orang diberikan keutamaan bisa melakukan sholat berjamaah. Semoga mendapatkan fadilah dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk melengkapi sholat zuhur kali ini seperti biasa kita mengkaji tentang fadilah amal, dan semoga dengan kajian itu kita tambah semangat untuk melakukan amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. An Ibnu Umar radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari putra Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bapak dan Ibnu dan Umarnya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, salah satun, ada 3 orang, la yahuluhumul fazul akbar, yang tidak mendapat ketakutan, yang tidak mengalami ketakutan pada hari yang sangat menakutkan, al-fazul akbar, wala yanaluhumul hisab, dan tidak akan terkena hisab. Hum ala kasibi min miskin, mereka itu berada di atas tumpukan kasturi, hatta yufrogo min hisabil khalaik, sehingga hisab ini selesai dilaksanakan. Siapa sajakah 3 orang itu? Pertama, rajulun qara'al Qur'ana batigha'a wajhillah, seorang laki-laki yang membaca Al-Qur'an ibtigha'a wajhillah, semata-mata hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qauman wa hum bihi radun, dan dia ini mengimami kauman suatu kaum, wa hum bihi raduna, dan kaum itu ridho, senang kalau diimami dia. Wada'in yad'una ila sholat, terus yang itu pertama. Yang kedua, seorang dai, yaitu orang yang mengajak-ngajak, yad'una ila sholat,
mengajak untuk mendirikan sholat. Itu semua dilakukan ibtigha wajillah, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua. Terus yang ketiga, warrajulun, dan seorang laki-laki ahsana fima bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa baina mawalihi, yaitu orang yang menjaga hubungan baik antara dia dengan tuannya, wa fima bainahu, dan di dalam perkara antara dia dan juga bawahannya. Jadi orang ini ya menjaga hak tuannya, majikannya, kalau sini ya sajangnya. Dan kalaulah dia ini sebagai bos, sebagai manajer, sebagai sajang, maka dia ini pun berbuat baik menjaga hak bawahannya. Itu ada 3 orang yang nanti tidak mendapatkan ketakutan di hari kiamat. Keterangan, adakah seorang muslim yang tidak menyadari, bahkan tidak memikirkan tentang kehebatan, kesedihan, kengerian, bencana dan kesusahan hari kiamat? Jika ada sesuatu yang dapat membuat kita tenang dari bencana hari kiamat, maka hal itu lebih berharga daripada beribu-ribu kenikmatan dan berjuta-juta kesenangan. Sungguh ia telah mendapat kebahagiaan yang sangat besar apabila ketenangan itu ditambah dengan kegembiraan dan kesenangan. Insyaallah nih. Jadi kalau dipikir, ketika orang ini, kalaulah misalnya orang ini tidak mendapatkan kesenangan, maksudnya kok tidak ada surga, tapi kok dia terhindar dari neraka, itu adalah sungguh merupakan keuntungan. Maka tatkala nanti kiamat banyak orang yang berkata, ya laitani kuntu turaba. Dahnio, aku ini hanya sebuah debu. Karena apa? Tatkala debu ya sudah tidak ada pengadilan, ya sudah selesai kan. Nah itu kalaulah perkara selesai, itu sudah merupakan suatu kenikmatan. Tidak apa, walaupun tidak mendapatkan kenikmatan, tapi kok dia terhindar dari kesedihan dan juga kengerian hari kiamat, itu adalah merupakan suatu kenikmatan, suatu kegembiraan. Apalagi kalau ditambah kenikmatan balasan surga, ditambah kenikmatan. Sungguh celaka dan rugi orang yang mengira bahwa membaca Al-Quran adalah perbuatan sia-sia dan membuang waktu saja. Tertulis di dalam Mu'jam Al-Kabir bahwa perawi pertama dalam hadis ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang ia mengatakan, apabila aku tidak mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi sampai diulang 7 kali, maka aku tidak akan meriwayatkannya. Masyaallah nih. Jadi ini sungguh penegasan dari beliau, apabila aku tidak mendengar hadis ini dari Rasulullah sekali lagi sampai diulang 7 kali sebagai penguatan, penekanan, maka aku tidak akan meriwayatkannya. Jadi mungkin ini beliau mendengar bolak-balik, kerap kali mendengar daripada Rasulullah SAW tentang hadis ini. Demikian, semoga bermanfaat dua hadis, semoga mendapatkan inspirasi dari hadis ini, dan semoga Allah memberikan kita hidayah dan istiqomah untuk beramal soleh. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri dengan kalimat nanti, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu